Di dalam Permen Pan RB yang memuat tentang materi kisi-kisi TIU, di dalamnya terdapat disebutkan bahwa ada soal cerita. Nah, soal cerita itu teman-teman semuanya masih banyak yang tidak tahu bentuknya seperti apa. Faktanya hanya sebatas soal cerita mengenai perbandingan saja. Kita bahas 5 soal bentuk soal asli tahun lalu teman-teman, seperti berikut ini. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-temanku, para pejuang CPNS dan kedinasan tahun 2024. Kita jumpa kembali bersama saya, Om Alman, di channel Sang Tutor. Kembali kita bahas, kita ulas kembali materi-materi untuk persiapan nanti. Nah, teman-temanku semuanya, untuk video kali ini merupakan pembahasan yang ke-13 kalau nggak salah ya. Nah, pada video kali ini teman-teman semua, saya akan memberikan materi pembahasan tentang TIU lagi, khususnya mengenai soal cerita yang saya bilang barusan ya. Nah, yang perlu kalian ketahui teman-teman semuanya, soal cerita yang dimaksud di dalam Permen Pan RB adalah hanya sebatas mengenai perbandingan saja ya, perbandingan terbalik, perbandingan senilai, dan tidak menggunakan rumus teman-teman semua ya. Nah, jangan sampai kalian mempelajari materi-materi soal cerita yang mengenai persoalan untung rugi yang rumit-rumit, apalagi soal cerita peluang remutasi kombinasi, apalagi bahkan ada buku yang memuat tentang program linear ya. Apalagi persamaan linear 2-3 variabel teman-teman. Itu bukan soal TIU tapi soal matematika ulangan ya gitu. Nah, jadi teman-teman hati-hati belajar konten. Itulah yang paling banyak menyebabkan orang gagal di TIU, khususnya kalian yang belum pernah tes CPNS ya. Perhatikan teman-teman pembahasannya. Tapi bagi yang baru mampir, yang belum subscribe channel ini, bantuan Anda saya harapkan untuk dukungan saya ya. Nah, jadi tolong subscribe dulu sebelum nonton videonya. Yang subscribe saya doakan lulus CPNS tahun ini. Yang belum subscribe saya doakan cepat menikah ya. Nah, baik teman-teman semua, kita lihat cuplikan soal 5 soal asli tahun sebelumnya tentang soal cerita perbandingan seperti yang lewat berikut ini. Nah, baik. Mari kita bahas soal mulai dari nomor 1. Jadi, itulah bentuk soal yang saya maksud bahwasanya bentuk soal cerita yang termuat dalam Permen Pan RB ya adalah masalah perbandingan terbalik dan perbandingan senilai. Nah, teman-teman, baca soalnya baik-baik ya. Nah, di sini ada diberikan soal teman-teman semua ya. Oke. Untuk memenuhi konsumsi ya 45 undangan pada acara ulang tahun. Oke. Ibu Risna yang membuat kue donat membutuhkan 4 kg gula untuk setiap 10 kg tepung ya. Saat ini undangan bertambah sehingga ia membutuhkan 15 kg gula. Ya. Nah, banyak tepung yang dibutuhkan Ibu Risna adalah apa ya? Ini gampang teman-teman. Yang ditanya adalah jika dicari Ibu Risna tinggal di mana ya. Baik. Nah, gini. Beberapa soal di soal cerita ya, kita ada tambahan bilangan ya, ada tambahan bilangan yang menyebabkan kita membuat kita berpikir lebih jauh lagi. Faktanya bilangan itu tidak terpakai dalam perhitungan ya. Nah, apa yang saya maksud tersebut? Nah, ini teman-teman ya. Ini kan soal ini membahas tentang hubungan antara gula ya,
Oke, gula dan tepung gitu ya. Oke. Nah, 45 undangan itu ini tidak masuk dalam perhitungan. Kenapa? Karena kita mau menghitung hubungan antara banyak gula dan tepungnya. Nah, ini kan sebenarnya ini bagian dari soal apa namanya? Pengecoh saja, teman-teman semua ya. Hati-hati ya, ini tidak tidak masuk ya. Nah, jadi gini. Caranya saya sering sekali saya bahas seperti ini. Oke, di sini ada gula ya. Ini gula. Kalau gulanya 4 kg, 4 kg gula ya, maka nah, tepungnya 10 kilo gitu ya. Nah, 10 kg tepung gitu ya. Baik. Nah, sekarang gulanya sekarang karena undangan bertambah, maka gulanya menjadi 15 kilo ya. 15 kilo. Oke. Nah, kalau gulanya 15 kilo, nah maka tepungnya berapa kilo di situ? Nah, ya. Ini kalau kalian bisa berhitung seperti ini pasti bisa jadi pengusaha donat, teman-teman ya. Oke. Cara pengerjaannya gampang ya, sangat gampang sekali. Jadi tidak ada soal yang rumit dalam soal TIU ya. Hati-hati teman-teman. Kalian yang belum pernah tes CPNS ya, jangan terlalu banyak belajar TIU luas sekali. Itulah yang membuat Anda gagal ya. Saya bilang seperti teman-teman karena saya sudah pengalaman, sudah banyak melihat soal, ternyata soal-soal TIU tidak sulit. Gampang sekali ya. Nah, teman-teman semua, kita di sini analisis ya. Kalau gulanya makin banyak atau bertambah dari 4 ke 15, maka tepungnya juga harus bertambah. Kenapa? Kalau berkurang, maka donatnya tidak jadi ya. Oke, berarti harus tepungnya bertambah juga coy. Nah gitu. Nah, di dalam perbandingan inilah yang dinamakan sebagai perbandingan senilai coy gitu ya. Senilai. Kenapa senilai? Kalau di samping sebelah bertambah, maka di samping sebelah lain bertambah juga, atau berkurang, namanya perbandingan senilai gitu. Saya sudah sering ajarkan bahwasanya kalau tandanya sama teman-teman, lakukan langsung namanya perkalian silang ya. Saya, kalau Anda penonton setia saya pasti sudah hatam dengan masalah kali silang kali lurus ya. Oke. Nah, kali silang teman-teman, 4 Anda kalikan dengan T. Nah, gitu ya, gini. 4 dikali dengan T sama dengan 15 kali 10. Nah, gitu. Kali silang namanya. Ya. Nah, sekarang Anda kalikan 150 ya. Atau kalau supaya tidak terlalu banyak perhitungan, Anda bisa bagi saja. 10 dengan 4 bisa dibagi 2, coy. Ini sisa 5 ya. Bagi 2, ini sisa 2. Kayak gini. 2T sama dengan 15 ya. 15 kali 5 sama dengan 75. Nah, artinya T sendiri tinggal dibagi saja ya. 75 dibagi 2. Nah, berapa itu? Kira-kira 37 ya. Oke, 37,5 gitu ya. Jadi bentuk-bentuk soal ini yang harus kalian pelajari. Ingat ya, hanya masalah perbandingan terbalik atau senilai gitu ya. Baik, kita bahas soal berikut teman-teman, nomor 2. Oke, soal berikut nomor 2. Oke, masih tentang soal cerita. Sebuah pabrik pembuatan kue membutuhkan gas sebanyak 12 tabung gas katanya untuk menyalakan 4 buah kompor selama 15 hari. Oke. Nah, jika pabrik tersebut ingin menambah kompor menjadi 6 buah, berapa banyak tabung yang dibutuhkan? Ya, teman-teman, sebelum saya bahas ini ya, informasi dari saya teman-teman semuanya bahwasanya sekarang sedang berjalan bimbel gratis gelombang pertama ya. Oke, sedang berjalan gelombang pertama. Gelombang kedua akan jalan nanti dan sudah full ya. Gelombang 1, gelombang 2 udah full. Itu gelombang 2 nanti mulai di tanggal 20 Mei. Gelombang 3 mulai nanti di awal bulan Juni ya. Nah, jadi kalian caranya gimana? Caranya adalah hanya membeli buku ini gratis bimbel. Ya, apa yang dibahas? Isi dari buku ini. Bedanya buku ini dengan buku-buku yang lain teman-teman semuanya,
Kalau buku-buku yang lain hanya sampulnya yang bertuliskan FR soal asli, itu fakta. Ya, tebal-tebal, tapi ternyata isinya sudah melenceng dari materi-materi sesungguhnya. Kalau yang ini teman-teman semua, itu adalah real soal asli tahun 2023 dan 2021 teman-teman semua. Itu terbukti sejak tahun lalu bahwasanya buku yang saya buat, apa yang ada di dalam teman-teman semuanya masuk semua di ujian. Ya, sekarang sudah cetakan dalam 2 bulan, sudah cetakan kelima, sudah hampir 30.000 eksemplar terjual dalam 2 bulan saja. Ya, oke, yang mau dapatkan langsung klik link di bawah untuk berlangganan itu, untuk beli itu, kemudian dapat bukunya, langsung scan barcode-nya teman-teman, masuk di grupnya bimbelnya gelombang 3 mulai awal bulan Juni ya. Oke, baik, kita bahas soal nomor 2. Nah, nomor 2 teman-teman ya. Nah, di sini ada dikatakan bahwa masalah hari ini tidak masuk dalam perhitungan. Kenapa? Karena hubungan antara tabung gas ya, tabung gas ya, dengan apa? Dengan kompor. Nah, gitu ya. Oke, jadi ada tambahan bilangan sehingga membuat kita bingung. Ini diapakan coba gitu ya. Nah, kita lihat 12 tabung ya, 12 tabung gas. Oke, itu untuk menyalakan kompor 4 ya, ini ya, 4 kompor di sini. Oke. Nah, jika pabrik itu ingin menambah kompor menjadi 6 ya. Oke, menjadi berarti langsung sini 6. Oke, 6 kompor di sini. Oke. Kalau tidak ada menjadi berarti kompor menambah kompor 6, berarti nanti ditambahin 4 tambah 6. Karena ini menjadi berarti 6 langsung saja gitu. Maka di sini berapa tabung ya? Berapa tabung yang dibutuhkan tabung gas ya? Nah, gitu. Ini kan bertambah coy ya. Nah, ini bertambah. Kalau bertambah kompornya, otomatis juga gasnya harus bertambah. Untuk apa? Untuk menyelesaikan selama 15 hari itu. Ya. Jadi perbandingan apa? Perbandingan senilai lagi. Nah, kalau senilai teman-teman, lakukan namanya kali silang. Gitu saja ya. Tidak pakai banyak rumus-rumus ya. Oke, nah langsung teman-teman Anda kali silang. Yang mana kali silang ini? Ya, B kali dengan 4. Berarti ini juga ya. Nah, B kali 4 berarti ini 4 dikali dengan B sama dengan 6 dikali dengan 12 gitu. Sebelum Anda kali, bisa dibagi dulu. 12 dibagi 4 sama dengan 3. Ya, artinya di sini B sama dengan 6 dikali 3 atau sama dengan 18. 18 tabung yang dibutuhkan gitu coy. Gampang sekali. Oke, yang mau dapat bimbel gratis langsung di bawah klik linknya untuk beli bukunya, scan barcode-nya. Kemudian kita ketemu di bimbingan gratis 10 kali pertemuan. Daripada bimbel mahal-mahal mendingan gratisan. Baik, soal berikut teman-teman, nomor 3. Oke, soal nomor 3. Jadi ini saya lihat soalnya semua perbandingan senilai ya, untuk 1, 2, 3. Sama dengan nomor 3 ya. Nah, nomor 3. Pak Bagus dengan mengendarai mobil dapat menempuh jarak 240 km selama 4 jam 20 menit. Ya. Jika kecepatan yang sama, ya, Pak Bagus hendak mengendarai mobilnya sejauh 360 km, waktu yang dibutuhkan adalah berapa ya gitu. Oke. Nah, kalau jaraknya 240 km, maka waktunya 4 jam tambah 20 menit. Anda rubah teman-teman. 4 jam itu kan ya, sebentar ya. Nah, 4 jam itu kan sama dengan kali 60 ya, 240 ya menit. Baik ya. Nah, berarti 240 ditambah 20 berarti gini, 260 menit. Oke. Nah, itu untuk jarak 240. Kalau jaraknya menjadi 360 ya, dengan kecepatan yang sama, nah maka di sini berapa menit? Nah, ini kan kalian harus bisa bedakan mana perbandingan terbalik, mana senilai. Faktanya masih banyak yang belum paham yang mana terbalik, mana senilai. Ya, ini pakai saja menalar ya, menalar. 240 ke 360. Kalau bertambah jaraknya, maka otomatis bertambah juga waktu tempuhnya ya gitu.
Oke, masih senilai. Nah, sekarang caranya lakukan namanya kali silang. Jadi teman-teman berulang-ulang saya katakan kali silang, kali lurus ya. Itu yang harus Anda ingat terus ya, dipakai di ujian nanti. Ya. Nah, kita kali silang coy, kali silang ya. Berarti kita kali silang, ini saya kali dengan B. Ini saya kali dengan di sini coy. Ah, gitu ya. Saya ganti warna lagi. 240 dikali dengan B sama dengan 360 kali 260 gitu ya. Saya bagi ini teman-teman, mana ini saya bagi ya. Saya bagi dengan ini. Saya bagi dengan 120 sama-sama ya. Berarti ini sisa 2 coy. Ini sisa 2, ini sisa 3. Jadi harus cepat berhitung ya. Saya buat ulang ya. 2 dikali dengan B sama dengan 3 dikali 260. Dibagi dulu ini. 260 bagi 2. 2 bagi 2, 1. 130. Artinya teman-teman didapat B itu sama dengan 3 kali 130. Jawabannya adalah 390 menit. Oke. 390 menit sama saja dengan ini. 360 tambah dengan 30. Ini kan 360 kan 6 jam ya. Oke, betul 6 jam. Berarti 6 jam 30 menit. Begitu Ji ya. Oke, itu soal nomor 3 teman-teman. Catat baik-baik, perhatikan baik-baik teman-teman supaya nanti di ujian bisa kalian mengerjakan soal. Baik, soal berikut nomor 4. Oke, soal berikut nomor 4. Kita masuk ke soal tentang gabungan. Di dalam sebuah soal ada langsung 2 perbandingan. Terbalik senilai dipakai semua dalam pengerjaan soal. Baik, soalnya berikut. Oke. Seorang kontraktor mempekerjakan 15 orang pekerja untuk mengaspal jalanan sepanjang 20 km dalam waktu 14 hari. Berapa hari yang diperlukan jika kontraktor tersebut ya, mempekerjakan 42 orang untuk mengaspal jalan sepanjang 32 km ya. Nah, gampang ya. Yang sulit jika ditanya siapa nama kontraktor itu. Nah, ini kan soal yang menghubungkan tiga variabel orang, variabel waktu, variabel unit yang dibuat, panjang jalan yang dibuat gitu ya. Nah, Anda harus ingat caranya, urutannya gini. Kalau saya gini, di sini orang ya. Nah, ini orang bekerja ya, orang. Lalu di sini waktu. Oke, di sini waktu. Ini jangan dibolak-balik ya. Orang, waktu dengan bisa dibilang sebagai yang dikerjakan apa? Jalanan berapa kilo gitu ya. Panjang jalanan ya, panjang jalanan. Panjang aspal yang dibuat maksud saya ya gitu. Nah, pertama 15 orang. Kalau 15 orang, waktunya berapa? 14 hari ya. Ini 14 hari. Panjangnya adalah 20 kilo. Nah, 20 kilo gitu ya. Lalu soalnya di sini berapa hari dibutuhkan? 42 orang. Ini 42 ya. Terus panjangnya 32 km. Di sini berapa ya? Berapa menit? Sorry, berapa hari? Saya ganti. Ya, berapa hari yang dibutuhkan ya. Nah, ini saya pernah juga bahas. Jadi saya ulang-ulang terus, saya pernah bahas hubungan antara orang dan waktu. Antara orang dan waktu. 15 ke 42 berarti kalau bertambah, saya ganti warna ya. Kalau orangnya bertambah orangnya, pasti waktunya berkurang. Kenapa? Makin banyak orang bekerja, waktunya pasti cepat selesai, gitu ya. Berarti ini adalah berkurang. Nah, perbandingan apa? Perbandingan terbalik. Sekarang, hubungan antara waktu dan panjang jalan dibuat. Makin panjang jalan yang dibuat, otomatis makin lama pengerjaannya, ya. Sama tandanya. Apa artinya? Perbandingan senilai gitu. Saya tadi sudah katakan teman-teman semuanya, ya. Kalau perbandingan, kalau terbalik, lakukan kali lurus.
Kalau senilai, lakukan kali silang. Gini, saya coba buat ya, ini 42 kali lurus kali H. Saya ulangi. Ya, 42 dikali dengan H ya, kali dengan 20. Ya. Oke, ini gini. 15 kali 14 dikali dengan 32. Itu caranya ya. Nah, sekarang gini saja ya. Oke. Buat sama dengan di sini, sama dengan ya. 42 kali H 20 gini. 42 dikali H dikali dengan 20. Oke. Nah, 15 dikali 14 dikali 32. Gitu. Sekarang tinggal kita saja yang bagaimana caranya supaya berhitung cepat. Oke, kita bisa bagi dulu teman-teman ruas kanan kiri. 42 dibagi 14. Jawabannya di sini 3 coy. Ya. Oke. Nah, lanjut. 15 saya bagi 3. Di sini 5 gitu ya. Saya tulis ulang ya. Berarti saya ini sisa H dikali dengan 20 sama dengan 5 dikali 32 gitu ya. 20 dibagi 5 sama dengan 4. Nah, gampang sekali teman-teman. Ya, gini berarti H dikali dengan 4 ya sama dengan 32. Nah, sudah selesai. H itu di sini tinggal bagi saja 32 dibagi 4 sama dengan 8. Jawabannya 8 di sini, bravo. Nah, teman-teman semua, jadi urutannya harus gini ya. Orang, waktu dengan berapa panjang pekerjaan yang dibuat, berapa banyak yang dibuat, itu ya aturannya. Orang, waktu, sama pekerjaannya gitu ya. Oke, baik teman-teman semua, kita lanjut ke soal terakhir ya, nomor 5 seperti berikut ini. Baik, sebelum kita bahas lanjutan soal nomor 5 ya, dengarkan baik-baik bagi kalian yang belum pernah tes CPNS dan kedinasan. Banyak orang gagal saat tes CAT komputer teman-teman. Penyebabnya satu ya. Apa itu? Adalah tidak bisa mengatur waktu ya. Gampang soalnya, tapi waktunya cepat sekali diberikan teman-teman semuanya. Ada orang yang ngerjakan soal TUTWK lupa TKP-nya. Atau sebaliknya teman-teman semuanya. Kenapa demikian? Karena mereka tidak pernah latihan ya. Tidak pernah belajar ukur kemampuan diri dan waktu sampai di mana teman-teman semuanya. Jadi solusinya adalah belajar atau ikuti tryout teman-teman. Kami hadir sejak tahun 2021 memberikan paket tryout dengan soal yang sangat baru teman-teman semuanya. Nah, bagi yang sudah dapat updatean untuk Sobat CPNS ini, kami tidak merubah paket yang sebelumnya, tapi menambah paket. Ya, gitu. Contoh teman-teman di sini ya. Ini setiap paket itu ada 110 soal dikerjakan selama 100 menit. Ya, gitu. Kemudian bisa diulang-ulang kapanpun dan dimanapun ya, selama 1 tahun teman-teman gitu ya. Dan ketika Anda kerja soal dan sudah selesai, keluar nilainya, skornya berapa gitu, dan ada pembahasannya. Jadi teman-teman sangat bagus sekali untuk Anda menggunakan ini sebelum tes. Supaya apa? Supaya Anda bisa mengukur waktu TKP berapa, TWK berapa, TIU berapa. Nah, dari situlah Anda belajar mengatur waktu. Dan sampai Anda gagal seperti orang-orang sebelumnya. Tidak bisa mengatur waktunya. Nah, teman-teman, langsung dapatkan linknya di bawah, klik untuk membuat akunnya. Murah, teman-teman. Hanya Rp100.000 bisa Anda pakai selama setahun. Lebih 10 paket. Diulang-ulang bisa. Pakai HP bisa, pakai laptop bisa ya. Langsung saya teman-teman semuanya. Kita bahas teman-teman soal nomor 5. Baik, soal terakhir nomor 5. Kita lihat teman-teman soalnya di sini ya. Oke. Sebuah pekerjaan dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari oleh 12 orang pria atau 2 hari oleh 15 orang wanita. Baik. Berapa waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan yang sama oleh 4 pria dan ya, artinya bekerja langsung sama-sama, dan 3 orang wanita. Ya, saya coba buatkan di sini ya, coba ya. Kalau 12 pria ya, oke, maka waktunya 5 hari selesai ya. 5 hari saya ulang ya.
Oke, kalau 12 pria itu waktunya selesai hanya 5 hari ya, hanya 5 hari. Oke, nah kemudian yang kedua, kalau 15 wanita, ini ya, 15 wanita, nah maka 2 hari selesai, gitu ya, 2 hari. Ini kayaknya lebih kuat wanita daripada laki-laki ya. Oke, sekarang pertanyaannya, kalau di sini 4 pria, oke, maka di sini berapa ya? X di sini, oke, nah X hari. Lalu di sini wanita 3. Kalau 3 wanita, di sini saya simpan Y ya, oke. Nah, kita lihat kalau berkurang pria, saya ganti warna ya. Kalau berkurang pria, artinya makin lama ya, makin lama apa namanya harinya ya. Perbandingan ini pasti bertambah ya, perbandingan terbalik. Sama juga kalau berkurang wanita pasti makin lama juga di sini ya. Oke. Nah, lakukan kali lurus, oke? Tapi ingat, ada cara lain. Kalau bilangannya unik, artinya apa? Bisa dibagi nih. Kalau 12 ke 4 itu hubungannya adalah bisa dibagi ya. Nah, 12 ini kan keempat karena hasil dari bagi 3. Oke. Nah, kalau dibagi di sebelah kiri, maka di sebelah lain dikali. Perbandingan terbalik namanya. Oke. Kalau perbandingan senilai, maka kalau bagi kali gitu. Nah, artinya apa? Yang X saja, X itu sama dengan 5 kali 3, 15 ya, 15 hari. Gitu ya. Gampang ya? Gampang sekali. Nah, lanjut. Kalau di sini 15 ke 3 ini kan bisa dibagi juga, ini merupakan bagi 5 coy. Ya. Oke, bagi 5 sama dengan 3. Artinya apa? Di sini harus kita kali karena perbandingan terbalik. Kali 5 di sini. Artinya apa? Y sendiri sama dengan 2 kali 5, 10 hari. Nah, sekarang soalnya bilang begini, mereka itu dan artinya adalah bekerja bersama. Ada satu rumus yang harus dihafal, namanya adalah waktu gabungan. Nah, ya gabungannya. Rumusnya ini teman-teman ya. X dikali dengan Y per X ditambah dengan Y. Rumus simpel teman-teman. Atasnya dikali, bawahnya ditambah gitu. Oke. Nah, dikali berarti 15 dikali 10 per 15 ditambah dengan 10. Ini berapa? 15 kali 10 sama dengan 150 per 15. 15 ya. 25 maksud saya, 25. Berapa dia baginya? 6 ya, 6 hari. Gitu coy ya. Nah, gampang ya. Ini soal asli tahun 2021. Dia gabungkan, dia pakai rumus gabungan namanya ya. Nah, teman-teman, seperti itulah bentuk-bentuk soal cerita yang harus kalian pelajari. Mudah-mudahan ini bisa menambah referensi untuk kalian yang sedang belajar ya. Semangat semuanya teman-teman. Saya doakan kalian sukses lulus CPNS tahun 2024 dan menjadi kebanggaan orang tua masing-masing. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.